Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini abang kakak? Semoga kabar kamu dalam keadaan sehat ya. Dan semoga kamu juga masih semangat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata pembelajaran tematik. Tapi sebelumnya Miss Eka mengingatkan bahwa di hari Jumat kita ada dua pembelajaran, yaitu pembelajaran tematik dan matematika. Nah, untuk video matematika dan juga tugasnya sudah Miss Eka kirimkan di Google Classroom. Silahkan nanti kamu cek. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tematik kita, yaitu masih di tema 8. Sebelumnya silahkan ambil alat tulis kamu dan buku paket tematik kamu agar pembelajaran kita lebih kondusif lagi. Nah, kita buka pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah. Nah, untuk materi kita kali ini yaitu yang pertama ada di pembelajaran IPS, yaitu kita masih mempelajari mengenai keadaan alam dan hasil utama dari negara-negara anggota ASEAN. Nah, kali ini yaitu ada negara Laos, di mana keadaan alamnya yaitu merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama dan daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Kemudian juga Laos diselimuti hutan lebat, dan Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Nah, bagaimana dengan hasil utamanya? Hasil utamanya yaitu hasil tanaman pangan utama Laos adalah padi dan jagung. Jadi hampir mirip dengan negara-negara lainnya ya. Contohnya kita Indonesia juga menghasilkan padi. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Nah, barang yang diekspor utama dari Laos itu adalah kopi, kapur barus, dan kulit binatang. Sedangkan barang yang diimpor yaitu mereka menerima minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Nah, bagaimana dengan negara Filipina? Keadaan alam Filipina merupakan negara kepulauan, sama seperti Indonesia ya. Sebagian besar wilayah Filipina berupa pegunungan. Gunung api yang terdapat di Filipina yaitu Gunung Mayon, Gunung Taal, dan Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina berupa hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain yaitu kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Nah, bagaimana dengan hasil utama negara Filipina? Yaitu sebagian besar penduduk Filipina bermata pencaharian sebagai petani. Hasil utamanya yaitu pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Nah, kalau Filipina lebih banyak menghasilkan buah ya, abang kakak. Nah, bagaimana dengan tanaman pangan? Tanaman utamanya yaitu sama seperti Laos, yaitu padi dan jagung. Sedangkan hasil ternak utama yaitu ada sapi perah. Hasil tambang yaitu emas, perak, dan tembaga. Sedangkan hasil industri yaitu tekstil, kertas, dan gula. Nah, itulah hasil utama dari negara Filipina. Jadi dari informasi di atas, adakah persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian Laos dan Filipina? Nah, kemudian apa juga perbedaannya? Di sini kita akan berdiskusi. Apa saja persamaan yang ditemukan? Yaitu adalah sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan. Tadi sama ya, Laos dan Filipina berupa pegunungan, dan hasil tanaman pangan utamanya yaitu padi dan jagung. Sedangkan untuk perbedaan, kalau ternak Filipina yaitu sapi perah, hasil hutannya yaitu Laos, hasil hutan dari negara Laos yaitu berupa kayu jati, sedangkan hasil tambang Laos berupa minyak bumi, dan hasil tambang Filipina yaitu emas, perak, dan tembaga. Nah, itulah persamaan dan perbedaan dari kedua negara anggota ASEAN yaitu Laos dan Filipina. Nah, selanjutnya setelah dari IPS kita masuk ke mata pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan membaca, yaitu ayo membaca. Pernahkah kamu mendengar tentang tahun baru Hijriah? Nah, apa bedanya dengan tahun baru yang terjadi setiap tanggal 1 Januari? Ayo kita cari informasinya. Nah, biasanya kalau umat muslim nih harusnya hafal ya abang kakak mengenai bulan-bulan yang ada di Hijriah. Contohnya ada Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, kemudian Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Sya'ban, Rajab, dan lain sebagainya. Jadi kalau kamu belum hafal, boleh kembali dihafal karena ini sudah pernah kita pelajari atau kamu pelajari sewaktu kamu kelas 3. Nah, inilah perbedaan antara kalender Masehi dan kalender Hijriah. Perputaran bumi mengelilingi matahari atau disebut dengan revolusi bumi, dan perputaran bulan mengelilingi bumi atau disebut dengan revolusi bulan digunakan untuk menentukan tahun Masehi dan tahun Hijriah.
Sistem penanggalan Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, sedangkan sistem penanggalan Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan. Jadi kalau kalender Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, kalau penanggalan Hijriah itu berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi. Benar. Nah, yang pertama kita bahas yaitu tahun Masehi. Tahun Masehi disebut juga dengan tahun Syamsiah atau tahun matahari. Tahun Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi, yaitu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari. Revolusi bumi yaitu sekitar 365 atau seperempat hari, atau biasa kita katakan dengan 1 tahun. Benar, yaitu 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Nah, coba masih ingat nggak? Harusnya sih hafal karena kamu sudah kelas 6 dan wajib dihafal, yaitu bulan-bulan yang ada di tahun Masehi, yaitu dimulai dari Januari sampai Desember. Benar. Nah, inilah dia nama bulannya, kemudian beserta dengan jumlah harinya. Nah, kalau di sini keterangannya untuk bulan Februari ada di tanggal 20, ada jumlah hari 28 dan 29. Miss Eka juga yakin beberapa dari kamu atau hampir keseluruhan pasti sudah paham. Kapan Februari itu terdapat 29 hari? Iya, ketika dia disebut dengan tahun Kabisat, yaitu 4 tahun sekali. Nah, jadi tidak setiap tahun bulan Februari itu berisi 28 hari, tetapi ada 29 hari, yaitu setiap dia 4 tahun sekali. Nah, kemudian di situ Maret, April, Mei, Juni, kemudian Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Jadi biasanya dia itu berkelang-kelang, contohnya Januari 31, Februari 28 atau 29, Maret 31, April 30, masuk lagi Mei 31, Juni 30, begitu seterusnya. Jadi dia tidak seterusnya di setiap bulan dalam kalender Masehi itu memiliki jumlah hari yang sama. Ingat ya, kenapa Februari itu ada 29 hari ketika dia di fase tahun Kabisat, yaitu terjadinya setiap 4 tahun sekali. Nah, tahun Masehi pertama kali ditetapkan oleh Julius Caesar Romawi pada tahun 47. Beliau menetapkan jumlah hari dalam satu tahun yaitu 365 hari. Nah, berdasarkan kala revolusi bumi, satu tahun yaitu 365 seperempat hari. Sisa seperempat hari dari setiap tahun dikumpulkan sehingga 4 tahun akan terkumpul menjadi 1 hari. Nah, inilah tadi yang bisa saya katakan. Jadi setiap 4 tahun sekali jumlah hari dalam 1 tahun itu adalah 366. Itulah pada saat tahun Kabisat, yaitu pada saat Februarinya berjumlah 29 hari. Nah, tahun Kabisat adalah tahun bilangannya habis dibagi 4, misalnya 2000, 2004, 2008. Nah, berdasarkan perhitungan yang teliti, kala revolusi bumi adalah 365 hari, 5 jam 48 menit. Jadi kalau 2008 lanjut 2012, kemudian ada 2016, 2020. Nah, jadi terakhir kali kita mengalami tahun Kabisat yaitu di 2020. Jadi nanti insya Allah di 2024 itu di Februarinya akan ada 29 hari. Nah, yang kedua itu adalah tahun Hijriah. Nah, kalau tahun Hijriah ini disebut dengan tahun Komariah atau tahun bulan. Nah, tahun Hijriah ditentukan berdasarkan revolusi bulan, yaitu ketika bulan mengelilingi bumi. Kapan dia? Kalau revolusinya yaitu 29,5 hari. Sehingga jumlah hari dalam 1 tahun itu sama dengan 29,5 hari dikali 12, yaitu ada 354. Jadi ini bedanya ya Abang Kakak. Walaupun di tahun Hijriah dan tahun Masehi sama-sama memiliki 12 bulan, tapi jumlah harinya berbeda. Kalau Hijriah 354, kalau tadi Masehi 365 atau 366 hari. Nah, inilah dia nama-nama bulannya. Dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Nah, jadi di masing-masing bulan ini biasanya kita umat Islam memiliki perayaan-perayaan atau hari istimewanya. Contohnya seperti Syawal, yaitu tepatnya Hari Raya Idul Fitri. Begitu juga dengan Zulhijjah, Hari Raya Idul Adha. Kemudian Ramadan, yaitu bulan yang sangat istimewa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Nah, saat ini kita sedang berada di bulan Rajab di tahun Hijriah. Nah, kalender Hijriah juga mengenal tahun Kabisat. Jadi jumlah hari dalam tahun Hijriah, Kabisat Hijriah 1 hari lebih lama dibandingkan tahun Hijriah biasa, yaitu ada yang terdapat 355 hari.
Pada tahun Kabisat Hijriyah, jumlah hari dalam bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Nah, jadi tuh lihat, perhatikan. Ada di bulan Zulhijjah yang 29 atau 30 hari. Kalau tadi di tahun Masehi yang mengalami tahun Kabisat, perbedaan per 4 tahun sekalinya itu adalah pada bulan Februari. Kalau di Hijriyah itu ada di bulan Zulhijjah. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, hari-hari besar Islam setiap tahun bergeser lebih awal 11 hari pada tahun Hijriyah biasa dan bergeser 12 hari pada tahun Kabisat. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali informasi yang kita dapatkan ya abang kakak. Jadi ada 5 informasi penting yang bisa kamu dapatkan dari hal yang kita baca, dari mengenai tahun Kabisat dan dari tahun Masehi dan tahun Hijriyah. Jadi silahkan tuliskan 5 informasi penting dari bacaan yang sudah tadi kita baca dan yang sudah Miss Eka jelaskan. Nah, di materi terakhir yaitu ada PPKN, yaitu kita di sini akan mengamati. Jadi kita akan mengamati infografis tentang hak anak di bawah ini. Jadi penuhilah hak dan kebutuhan. Jadi ingat ya abang kakak, Miss Eka selalu bilang sebelum kita meminta hak, maka ada baiknya kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Walaupun hak itu adalah sesuatu yang harus atau yang kita dapatkan, yang kita miliki, tapi alangkah lebih baiknya kita melakukan kewajiban terlebih dahulu sebelum meminta hak. Jadi banyak sekali ya, kalau hak anak itu mendapatkan makanan, kesehatan, pendidikan, bermain, perlindungan, kemudian tidak dibeda-bedakan atau keadilan, kemudian memiliki nama yang baik dan identitas, kemudian didengar pendapatnya. Jadi ini adalah hak anak yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu nomor 23 tahun 2002. Jadi kamu sebagai anak yang baik, sebelum kamu menuntut hak kamu, alangkah lebih baiknya silahkanlah lakukan dulu kewajiban kamu dengan sebaik mungkin. Nah abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Silahkan dikerjakan tugasnya dengan sebaik mungkin. Jika ada materi atau pembahasan yang kurang kamu pahami, silahkan boleh ditanya ke Miss Eka. Jadi hari ini ada 2 materi ya, ada matematika dan tematik. Silahkan dikerjakan 2 latihannya, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Kita tutup pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan ya abang kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.